kembali lagi kita ketemu di ibadah online Youth Community. Meskipun kita ketemunya sekarang dengan jarak seperti ini secara online, tapi kita tetap harus bersyukur kalau kita masih tetap bisa beribadah. Dan saya percaya semua di rumah saat ini sedang dalam keadaan sukacita dan penuh dengan kelimpahan berkat Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh ada di ibadah online ini. Meskipun kami terbatas dengan jarak Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, kasih setia-Mu untuk hidup kami. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai selesainya nanti, biarlah kami boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, Daya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, Daya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na, 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 na.
Puji Tuhan, saat ini kita mau persiapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan, dan kita harus tetap percaya kalau cinta Tuhan buat setiap kita itu nggak akan pernah ada habisnya. Oleh sebab itu, saat ini kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia, menyatakan kalau cinta kita buat Tuhan biarlah terus menyala, biarlah kita terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku.
yang sepertimu. Shalom, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan walafiat, dalam keadaan diberkati Tuhan, dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita akan tetap bersekutu, kita tetap beribadah. Walaupun saat ini kita masih beribadah online, tapi itu tidak mengurangi nilai ibadah kita. Nah baik, hari ini kita akan belajar tentang toxic mind atau pikiran buruk atau pikiran negatif. Nah, saya yakin semua akan setuju dengan saya bahwa setiap hari kita tuh diperhadapkan dengan pergumulan yang berat berkenaan dengan berpikiran negatif atau positif. Tapi berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari, kita lebih banyak memikirkan hal yang negatif daripada hal yang positif. Dan itu membuat karena pikiran kita itu dikuasai oleh pikiran negatif, terkadang kita itu membuat kita itu selalu mencurigai orang lain. Nah, mengapa begitu? Nah, dalam Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24, kita akan karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kita belum menanggalkan manusia lama kita. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi cara hidup kita belum menanggalkan, membuka dan membuang manusia lama kita. Tapi kita masih tetap memakai manusia lama kita. Tinggalkan manusia lama. Tanggalkan manusia lama itu seperti halnya ketika kita mengambil atau kita salah naik mobil atau salah naik bis dan jurusannya itu ternyata kita mau ke Bali, tapi kita salah naik mobil atau bis yang arah tujuannya pergi ke Jogja. Di tengah perjalanan ketika kita tahu bahwa kita itu salah, maka kita tidak akan membiarkan diri kita akan terus di situ, tapi kita memilih untuk meminta berhenti dan kita turun dari bis itu dan kita kembali lagi ke terminal untuk memilih bis jurusan yang benar, yaitu ke Bali. Nah, pada saat kita menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat, Roh Kudus masuk dalam hati kita dan pikiran, dan kita diperbaharui secara roh. Tetapi kita juga harus terus memperbaharui cara kita berpikir sehingga kita bisa mengenali kehendak Allah. Kita harus meninggalkan manusia lama kita, cara kita berpikir yang lama. Kalau kita tidak bisa meninggalkan cara berpikir kita yang lama, maka kita tidak bisa melihat kehendak Allah. Cara menanggalkan manusia lama itu dengan cara kita bertobat, artinya sadar, menyesal, dan sedih telah membuang waktu, serta selanjutnya memutuskan untuk keluar dan mengambil jalan yang benar. Ada perubahan arah dan tujuan. Itulah pertobatan. Rubah cara pikir kita. Rubah cara kita berpikir. Keselamatan adalah bagian dari kita yang percaya kepada Yesus. Pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan mengakui dalam hati dan mulut kita, kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Urusan keselamatan dan kekekalan sudah selesai. Tetapi masalahnya,
kita tidak langsung dipanggil Tuhan pulang ke surga, tapi kita masih hidup di dunia ini. Karena kita masih hidup di dunia ini, kita punya tugas dan tanggung jawab untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Maka mau tidak mau kita harus memperbaharui pikiran-pikiran kita. Dengan apa caranya? Menanggalkan manusia lama, menanggalkan cara berpikir kita yang lama, menanggalkan cara kita berpikir negatif, menanggalkan cara kita berpikir kotor, menanggalkan kita cara berpikir kita yang negatif terhadap Tuhan dan sesama. Dan itu harus mau, kita harus mau. Bagaimana caranya untuk memperbaharui pikiran kita? Bagaimana caranya agar kita bisa diperbaharui oleh pikiran kita? Cara memperbaharui pikiran kita dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus memperbaharui cara kita berpikir, dan prosesnya tidak terjadi sekali saja selama kita masih hidup di dunia ini. Proses cara kita memperbaharui cara kita berpikir itu harus terus menerus setiap hari, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Selama kita hidup, kita harus mengubah cara kita berpikir. Karena kenapa kita harus mengubah? Karena pikiran kita akan menentukan keputusan yang akan kita ambil, dan keputusan yang kita ambil akan menentukan masa depan kita. Sekali lagi saya katakan, kenapa kita harus mengubah cara kita berpikir? Sebab pikiran-pikiran kita akan menentukan keputusan yang akan kita ambil, dan keputusan-keputusan yang akan kita ambil tersebut akan menentukan masa depan kita. Sampai kapan? Seumur hidup kita, sampai kita menjadi serupa dengan Kristus dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut haliknya. Kolose 3 ayat 10. Kalau kita ingin jadi serupa dengan Kristus, kita tidak bisa memakai dengan cara berpikir kita yang lama, dengan cara berpikir manusia lama kita. Tapi kita harus untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus memakai cara berpikir manusia baru yang terus menerus diperbaharui sampai kita serupa dengan Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kita tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan tepat kalau hidup kita tidak berubah, dan cara berpikir pun kita pun tidak berubah. Itu makanya ada begitu banyak dari kita yang sudah melayani, atau bahkan pun kita mengatakan saya menjadi orang percaya, saya menjadi pengikut Tuhan, tapi bertahun-tahun dari sejak saya lahir, tapi hidup saya tidak berubah. Hidup saya samimawan dengan yang dulu. Kalau dulu saya nakal, saya kenal Tuhan Yesus pun saya tetap nakal. Ketika saya belum kenal Tuhan Yesus, saya suka maki-maki. Dan ketika saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tetap maki-maki. Cara hidup, cara berpikir saya masih sama. Hari ini mari kita berpikir, mari kita lihat kembali hidup kita. Apakah pikiran kita dikuasai dengan manusia lama? Masihkah hidup kita, pikiran kita dikuasai dengan cara kita berpikir dengan manusia lama kita? Atau sudah kita pakai
cara berpikir kita dengan cara berpikir manusia baru yang telah diubahkan oleh Yesus Kristus. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa pikiran kita adalah tempat pertempuran. Pikiran kita adalah tempat pertempuran. Pikiran kita adalah medan perang antara mau dengar suara Tuhan yang baik atau suara si jahat. Kita setiap hari itu diperhadapkan dengan antara suara Tuhan yang baik dan suara si jahat. Rasul Paulus tidak berbicara mengenai senjata duniawi yang kelihatan, dan tidak juga berbicara mengenai benteng yang kelihatan. Tapi ia berbicara tentang benteng pertahanan yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Benteng adalah tempat yang dibuat untuk melindungi diri kita dari serangan musuh, kokoh, tebal, dan tinggi. Pernah lihat benteng Takeshi yang ada di TV? Benteng itu disusun dengan batu, dilapisi dengan lapisan batu, dibuat minggu demi minggu, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, sampai benteng itu ditumpuk luar biasa batu-batu itu dan menjadi sebuah pelindung bagi kota. Kita lihat pikiran kita adalah benteng pertahanan kita. Apa yang mau kita isi dalam pikiran kita? Apa yang mau kita isi? Kalau kita tidak isi, kita sudah manusia baru, tapi kita tidak isi dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya bahwa benteng itu akan roboh dengan sendirinya. Ketika ujian hidup datang, ketika masalah hidup itu datang, kita tidak punya kekuatan untuk melawannya. Karena apa? Kita tidak punya pertahanan yang kokoh. Kita tidak punya pertahanan yang kokoh dalam pikiran kita. Kita nggak punya tempat perlindungan yang kokoh. Ketika orang mengatakan A, kita ikut arus, kita ikut A. Ketika orang mengatakan B, kita ikut jadi B. Hari ini kita lihat bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan pikiran negatif dalam diri kita. Pertama adalah bertobat dan meninggalkan cara manusia lama kita, cara berpikir manusia lama kita. Dan kemudian kita merelakan diri kita tunduk, taat, untuk membiarkan diri kita diperbaharui cara berpikir. Sampai kapan waktunya? Seumur hidup, setiap hari. Proses ini harus dilakukan seumur hidup, selama kita masih hidup, sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan. Kenapa begitu? Sebab hal yang ketiga adalah bahwa pikiran kita adalah medan pertempuran. Pertempuran antara suara Tuhan dan suara si jahat. Tiap hari kita diperhadapkan untuk membuat sebuah keputusan, dan keputusan itu didasarkan pada pikiran-pikiran kita. Kita memikirkannya. Kalau suara entah kita memilih untuk melakukan kebenaran, berarti kita harus mendengar suara Tuhan. Kita membuat keputusan-keputusan. Bagaimana caranya benteng itu bisa kokoh? Kita tumpuk dengan batu demi batu sampai kokoh. Kita isi dengan firman Tuhan. Bagaimana kita buat benteng pertahanan itu agar kokoh? Pertama, kita harus terhubung dengan Sang Pencipta. Saya yakin dan percaya kita semua punya smartphone. Ada kalanya, ada masanya di mana tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa smartphone kita harus di-upgrade. Ya kan? Kita nggak mungkin
Ini berkata, ini handphoneku, ngapain kamu suruh saya untuk mengupgrade? Nah, kita nggak bisa bilang begitu. Kita untuk bisa maksimal dan untuk bisa smartphone kita maksimal cara penggunaannya, ketika ada pemberitahuan tentang harus di-upgrade, maka kita harus mengupgrade. Mengupgrade harus terhubung dengan yang menciptakan, yang membuat smartphone ini. Agar apa? Kita nantinya setelah di-upgrade, kita bisa daya pacunya itu bisa lebih cepat. Kita lebih bisa maksimal menggunakan smartphone tersebut. Agar apa? Kenapa harus di-upgrade? Agar hidup saya dan saudara lebih relevan. Kenapa? Kita harus terkonek dengan Sang Pencipta. Pertama, kita mau bisa di-upgrade. Kedua, agar kita bisa relevan. Kenapa harus di-upgrade? Karena ada nama Tuhan dalam diri kita. Karena ada namanya dalam diri kita. Karena sesungguhnya Dialah Sang Pemilik hidup kita. Supaya kenapa harus di-upgrade? Agar kita bisa hidup lebih relevan, agar supaya kita hidup nggak sekedar hidup seperti air mengalir dari minggu ke minggu, tapi kemudian kita mau hidup dalam segala kelimpahan. Kita mau hidup dalam segala apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Kita harus mau terkoneksi dengan Sang Pencipta. Kita update dan dengan koneksi Pencipta kita. Kedua, bagaimana agar benteng pertahanan kita bisa kokoh? Kita sadari bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini hanya tempat numpang sementara. Kalau ada kita sering dengar bahwa pepatah mengatakan dunia ini hanya tempat mampir untuk minum, hanya sebentar saja. Dunia ini sesungguhnya bukan rumah kita. Kita hanya tempat persinggahan, hanya tempat kos harusnya. Karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose 3 ayat 1-2 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Mari kita mulai berpikir tentang apa yang Yesus mau, karena kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Mari kita isi pikiran kita bahwa status kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Otomatis cara berpikir kita harus cara berpikir kerajaan Allah. Kita adalah duta kerajaan Allah di bumi ini. Oleh karena itu, kita harus hidup sebagaimana budaya, sebagaimana gaya hidup kerajaan di dunia ini. Karena kita sekali lagi, karena kita bawa nama Tuhan di pundak kita, karena ada nama Tuhan dalam hidup kita. Hal yang ketiga, agar benteng pertahanan kita itu kokoh adalah dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Pikiran kita hanya bisa diperbaharui ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya. Gaya hidup kita, gaya hidup kebenaran. Cara kita berbicara, berbicara isinya kebenaran. Cara kita berpikir, cara berpikir kita berpikir
kerajaan surga, yaitu kebenaran firman Tuhan. Isi setiap hari. Karena tadi saya mengatakan pembaharuan pola pikir kita, pembaharuan cara kita berpikir adalah pembaharuan cara berpikir seumur hidup yang dilakukan terus menerus seumur hidup. Maka mau tidak mau seumur hidup kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Kita sedang meletakkan batu yang kokoh untuk memperkuat benteng pertahanan kita. Sebab peperangan kita sedang berperang, kita sedang menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Bagaimana caranya? Senjata kita adalah firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berperang kalau kita tidak menggunakan senjata kita? Mari dalam masa-masa seperti ini Tuhan kasih kesempatan kita untuk banyak menyelidiki firman Tuhan, banyak membaca firman Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan. Tidak ada alasan bilang saya sibuk dan lain sebagainya. Ada banyak waktu yang Tuhan kasih. Mari baca firman Tuhan, mari baca Alkitab kita, baca, renungkan apa yang hari ini Tuhan ingin katakan pada saya, dan mulai lakukan. Dengar, belajar, dengar, kemudian lakukan. Kemudian belajar lagi, praktekkan, dan belajar lagi sampai nanti kita jadi orang-orang yang expert dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan menentukan hidup kita. Penutup. Jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.